Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fadli Iskandar, saya dari kelas 11 RPL 2 di SMK Taruna Bakti Depok. Kali ini saya akan menjelaskan variabel dan kondisi. Nah, tugasnya ini, jadi membuat video penjelasan terkait variabel PHP dan struktur logika di PHP if. Nah, jadi saya akan menjelaskan dulu apa itu PHP. PHP Hypertext Provocator adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. Nah, jadi kalau misalnya mau membuat tag HTML di dalam PHP itu bisa banget, bisa. Nah, PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. CMS itu adalah singkatan dari Content Management System kalau tidak salah. Nah, selanjutnya adalah pengertian kondisi. Dalam ilmu komputer, pernyataan bersyarat adalah fitur bahasa pemrograman yang melakukan komputasi atau tindakan bergantung pada kondisi Boolean. Boolean itu true dan false, true atau false. Nah, yang ditentukan pemrogram mengevaluasi kebenar atau salah. Terlepas dari kasus verifikasi cabang, hal ini selalu dicapai dengan mengubah aliran kontrol secara selektif berdasarkan beberapa kondisi. Selanjutnya, penjelasan variabel. Dalam pemrograman komputer, variabel adalah lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis dari berisi beberapa kualitas yang diketahui atau tidak diketahui atau informasi nilai. Nah, oke. Misalnya di sini saya akan menjelaskan variabel terlebih dahulu. Misalnya di sini variabel itu bentuknya dolar. Misalnya di sini saya jelaskan PHP. Sini saya PHP. Nah, misal kayak gini, kita echo aja PHP-nya. Misalnya di sini, terus saya buka localhost. Nah, dia belajar dari PHP. Nah, jadi kayak gini. Jadi echo PHP variabel ini datanya. Nah, kita memanggilkan datanya itu seperti ini. Jadi kalau variabel itu ibaratnya ember, kalau kondisi itu mengkondisikan misalnya nilai siswa atau misalnya eh, misalnya ada persyaratan. Misalnya nih, jika dia memenuhi syarat maka dia lulus. Jika tidak, maka dia tidak lulus. Nah, kurang lebihnya kayak gitu contohnya. Nah, jadi PHP itu dibuatnya tahun 95 oleh Rasmus Ledroff. Oke, tadi variabel kurang lebihnya kayak gini. Nah, misalnya di sini saya mau membuat contoh variabel lagi, misalnya di sini waktu. Nah, di sini time atau waktu. Kalau date itu tanggal, misalnya di sini echo. Nah, kita panggil variabelnya waktu. Di sini br. Nah, jadi kita panggil echo lagi, echo echo date y m m d. Nah, sini panggil lagi time. Jadi di sini saya kasih spasi. Nah, date time. Nah, sini saya panggil. Jadi dia error. Nah, kita cari errornya kenapa. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi dia akan menghasilkan sekarang. Jadi padahal kita memanggil, jadi yaitu adalah year atau tahun, m itu month atau bulan, date itu waktu. Jadi atau date itu tuh tanggal. Nah, sekarang tuh tanggal 16 bulan 3 atau bulan Maret tahunnya 2021. Atau misalnya di Y.
Jadi kan ini ya kan akan menampilkan di belakang ini, Cak. Jadi sekarang tuh tahun 2021. Jadi 21 ini diambil. Kalau misalnya ya besar, nah maka jadi 2021. Jadi apa ya akan menampilkan data yang lebih lengkapnya lagi. Misalnya di sini saya coba M besar. Nah, jadi Maret. Nah, ini kalau misalnya saya tampilin D besar. Nah, jadi kayak gini nih. Jadi dia akan menampilkan harinya. Atau misalnya saya tambah lagi dah D besar. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini tuh hari Tuesday tanggal 16 Maret 2021. Kalau misalnya mau dibalik lagi itu silakan dicoba saja. Kalau misalnya saya contohin sekali lagi, misalnya nama. Nah, misalnya di sini nama saya Ahmad Fadli Iskandar. Nah, kelas 11. String 1 pel 2. Nah, ini harus diinin dulu. Karena kan apa ya, di tengah-tengahnya dia nggak bisa string. Nah, kalau nggak bisa ya sudah. Kita coba aja semuanya itu kita masukin string, mau satu atau dua juga ya bisa. Nah, di sini kenapa dia nggak muncul? Tapi dia kok nggak muncul. Nah, ternyata variabel itu belum dipanggil, makanya dia nggak muncul. Dia mau dipanggil dari print, vardam sama aja. Nah, misalnya di sini saya akan mencoba print. Nah, misalnya di sini nama. Nah, muncul kan? Atau misalnya dikasih TKTML nih, BR, echo, BR, maaf, salah. Nah, jadi kayak gini nih. Nama saya Ahmad Fadli Iskandar. Mau vardam juga bisa, print R, print R. Nah, sama aja. Sama aja. Atau misalnya di sini saya panggil dah Esther Shuffle. Nggak ada. Dia bisanya itu di string kalau nggak salah. Nah, sama kalau mau manggil kelas mau pakai echo bisa. Echo kelas. Nah, atau misalnya di sini saya kasih T. Jadi T itu buat spasinya N, mohon maaf. Atau misalnya saya giniin saja. Dari sebelahnya misalnya sini T. T. Nah, jadi jarak nih. Yang tadinya nggak jarak karena saya kasih T. Nah, dia jadi berjarak. Kalau misalnya M nggak bisa. Dia T. Nah, jadi contohnya kayak gini. Oke. Sekarang selanjutnya kondisi data variabel. Nah, misalnya di sini data variabel. Misalnya data kondisi di si if. Ya, misalnya dia echo, misalnya variabel teman. Misalnya di sini namanya itu Iqbal. Kayak gini. Nah, if kondisi teman echo dolar ik teman dia teman dia adalah dia pasti mengenali saya. Nah, muncul nih. Atau misalnya kayak gini dah. Teman.
Sini kasih bear aja. Echo bear. Nah, dia pasti mengenali saya kalau dia teman. Kalau else atau misalnya selain equal, echo dia nggak kenal saya. Kalau misalnya saya tampilin Iqbal, nah ini kondisinya true dia. Atau misalnya echo kita rubah. Jadi di sini kita panggil juga. Kalau misalnya kita kosongin, dia nggak kenal saya. Jadi selama misalnya di sini, nah dia berubah nih. Kalau kita kosongin dia jadi false datanya. Atau misalnya kayak gini, contohnya. Jadi kayak penilaian. Contohnya misalnya di sini dolar nilai 50. Misalnya di sini saya bikin if dolar nilai di ini misalnya 60. Echo hebat. Else Echo belajar lagi. Atau misalnya 100 nilainya. Nah, dia kepanggil nih. Misalnya di sini saya nggak panggil echo-nya, tapi di sini saya panggil echo-nya nilai. Nah, jadi kayak gini, dia tuh kondisinya belajar lagi. Kalau nilainya di bawah 60. Nah, hebat. Jadi mungkin dia gini kali kondisinya Jaki. Jadi ketika dia di bawah 60, maka dia akan nampilin ini. Kalau di atas nilainya di atas 60, maka dia belajar lagi. Nah, kita rubah aja tandanya. Nah, jadi kayak gini. Misalnya di sini nilai saya 100. Hebat. Kalau misalnya di sini nilai saya cuma 10, belajar lagi. Nah, mungkin segini penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.